Halo semuanya. Kami akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan fungsi kode etik psikologi. Kami adalah mahasiswi program Pascasarjana Psikologi di Universitas Medan Area. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kode etik yang diampu oleh Ibu Dr. Amanah Surbakti, M. PSI, Psikolog. Kelompok kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari Kurota Ayun, Sriwidya Astuti, dan Hairuni Ulfayasya. Pendahuluan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk kepentingan kehidupan manusia agar lebih baik, harus dapat dipertanggungjawabkan sisi keilmuannya, dan harus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, profesi psikologi bertujuan untuk memberikan layanan psikologi bagi manusia yang membutuhkannya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu harus ada jaminan bahwa orang yang melakukannya memang benar-benar memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian tersebut. Kode etik psikologi. 1. Ketentuan tertulis yang menjadi pedoman menjalankan profesi psikologi. 2. Merupakan hasil refleksi etis yang lentur atau mengakomodasi dan beradaptasi sehingga selalu mutakhir. 3. Nilai moral yang bersifat universal. Pengertian. Kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Psikologi adalah ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku di berbagai bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat, dan wajib memiliki surat izin praktik. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Kemudian dibedakan dalam kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Klien adalah individu, kelompok atau komunitas, dan atau lembaga atau organisasi yang menerima layanan psikologi. Kemudian, ada 5 manfaat kode etik dalam psikologi. Yang pertama adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedua integritas, ketiga profesional, keempat keadilan, dan kelima hasil. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kode etik psikologi menetapkan standar perilaku profesional yang membantu melindungi individu dari penyalahgunaan atau eksploitasi oleh praktisi psikologi. Ini termasuk hak-hak seperti privasi, kerahasiaan, dan keamanan dalam hubungan konseling atau terapi. Integritas. Kode etik psikologi membantu dalam memelihara integritas profesi psikologi secara keseluruhan. Dengan menegakkan standar etika yang tinggi, profesi psikologi dapat tetap dihormati dan dianggap serius oleh masyarakat serta lembaga-lembaga lain. Profesional. Dengan mengikuti kode etik, praktisi psikologi terus mengembangkan diri mereka dalam praktik dan memperkuat citra profesionalisme mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana praktisi dihargai dan diakui atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan. Kode etik memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani konflik atau masalah etika yang mungkin timbul dalam praktik psikologi. Hal ini membantu praktisi dan lembaga-lembaga terkait dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan profesional. Hasil.
Kode etik membantu psikolog mengatur diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Ini membantu dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik mereka. Lalu, adapun fungsi kode etik psikologi adalah sebagai self-regulation atau standar pengaturan diri, jaminan kepada masyarakat atau klien, dan sebagai kompas atau arah moral profesi. Self-regulation sebagai standar pengaturan diri atau self-regulation bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jaminan kepada masyarakat atau klien. Menjamin kepercayaan masyarakat atau klien yang menggunakan jasa psikologi bahwa mereka akan diperlakukan berdasarkan tujuan layanan yang diselenggarakan. Kompas atau arah moral profesi. Kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu sendiri di mata masyarakat. Demikian penjelasan kami mengenai pengertian, manfaat, dan fungsi kode etik psikologi. Semoga penjelasan yang kami paparkan dapat membantu kamu dalam memahami kode etik dalam psikologi. Terima kasih.